Welcome back to my YouTube channel. Tunggu. Itu mah kalau misalkan opening di YouTube ya. Oke guys, welcome to podcast di Grow and Blessing. Dan hari ini aku yang berbagi ke kalian mengenai pekerjaan sang penghibur dengan dua tema. Yang pertama adalah pertualangan kuasa doa, yang akan diakhiri dengan tema kedua yaitu revival atau sebuah kebangkitan. Dan kenapa sih harus bahas mengenai kuasa Roh Kudus gitu? Kenapa harus bahas mengenai pekerjaan sang penghibur? Kenapa nggak ngebahas tentang percintaan atau ngebahas tentang corona gitu? Kan sekarang kan lagi masa-masanya corona gitu kan. Dan dari kemarin juga aku sering dengar podcast atau beberapa siaran dari YouTube yang membicarakan mengenai singleness. Tapi aku di sini mau membahas lebih spesifik mengenai kuasa dari Roh Kudus itu. Kayak kita belum lama baru aja namanya ngerayain hari kenaikan Tuhan Yesus kan. Dan aku mau ingin membagikan berita atau cerita atau pesan gitu, asik banget. Membagikan pesan ke kalian mengenai apa sih sebenarnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan hari ini aku pengen berbagi ke kalian mengenai pertualangan kuasa doa. Jadi tetap stay tune di podcast Grow and Blessing. Oke teman-teman, sebelumnya saat kita pertama kali mendengar kata pertualangan kuasa doa, pertualangan tuh apa sih? Aku tuh kepo banget deh sama kalian. Kira-kira kalau kalian dengar kata pertualangan tuh apa yang pertama kali kalian pikirkan gitu? Yap, banyak banget yang bakal jawab pertualangan itu lebih tepatnya menurut KBBI. Aku tuh ngebahas ini juga, aku udah buat renungannya, maksudnya ketikannya. Kalian bisa langsung akses di blogspotnya Grow and Blessing. Promosi banget ya, enggak. Aku pengen di sini kita sama-sama berbagi dan sharing satu sama lain. Dan kalian yang mau sharing pun, kalian boleh banget langsung kirim request doa kalian. Ataupun buat kalian yang mau sharing satu sama lain, kalian boleh langsung kirim di Instagramnya @growandblessing. Dan di sana kita akan sama-sama memberkati dan diberkati dengan sharing kita satu sama lain. Dan menurut Wikipedia dan KBBI, pertualangan adalah sebuah pengalaman yang tak lazim, tetapi sifatnya menarik. Dan pelaku petualangan ini disebut petualang, yaitu orang yang suka mencari pengalaman yang sulit, berbahaya, dan pokoknya tuh ekstrim gitulah ya. Dan biasanya tuh petualangan memiliki ciri keberanian, tantangan, resiko, dan juga dengan dampak yang bermacam-macam. Dan apa yang kalian pikirkan saat kalian mendengar kata doa? Doa dalam kata KBBI adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Dan hari ini aku tuh mau banget sharing ke kalian mengenai pertualangan kuasa doa yang pernah aku alami. Yang namanya pertualangan adalah ya sebuah kegiatan atau pengalaman yang gak biasa dong. Dan gak semua orang tuh bisa ngelakuinnya. Kalian pernah gak sih nonton My Trip, My Adventure? Dimana tuh kayak gokil banget gak sih? Mereka tuh panjat tebing, atau ada yang berani terjun dari tebing. Maksudnya tuh kayak hal-hal yang di luar nalar manusia gitu loh. Kayak ngapain sih mereka ngelakuin? Tapi guys, asal kalian tahu, para petualang ini, orang-orang yang melakukan petualang ini pasti mereka tuh seneng banget. Karena mereka tuh udah terbiasa untuk melakukan hal-hal ekstrim dan menyenangkan. Dan aku mau berbagi kalian mengenai yang namanya pertualangan kuasa doa adalah bagaimana kita tuh bisa radikal dan berani untuk namanya mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian yang gak semua orang tuh bisa ngalamin. Dan kalau bicara masalah doa, kita tuh harus belajar untuk berani mengatakan doa yang berbahaya. Jangan kalau misalnya kita doa tuh, pasti kita doanya tuh cuma kayak gini, I wish, atau aku berdoa Tuhan supaya aku malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Itu sebenarnya bener sih. Atau mungkin kayak yang lebih radikal apa ya, kayak Tuhan, aku berdoa supaya jodohku bisa yang kayak gini ya, dan aku sayang banget sama dia. Atau aku pengen supaya hubunganku bisa lebih baik lagi ke depannya. Maksudnya adalah doakanlah sesuatu yang kayak lebih spesifik dan lebih wow gitu.
Salah satunya adalah kayak, Tuhan, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu, dan Tuhan, jadilah kehendakmu, atau ambillah segalanya daripadaku. Jadilah petualangan doa yang berani untuk mengambil resiko besar, dan doakanlah semua hal yang kita gumulkan. Dengan cara gimana? Coba deh kalian bikin list pokok doa dan tulis doa-doa kalian di sana. Dan terus nih kalian doakan setiap malam, setiap pagi, setiap kalian belum melakukan kegiatan apapun, dan minta sama Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk berharap juga. Nah, cerita yang aku pernah alamin mengenai radikal dari pertualangan kuasa doa adalah, jadi gini guys, 1 tahun yang lalu tuh aku berdoa untuk mama dan adikku, dimana aku berdoa gimana sih caranya supaya mereka tuh bisa merasakan lawatan Tuhan. Karena kita pun tahu kan, kita pernah ngalamin hal-hal baik dalam kehidupan kita, sampai buat kita tuh heran banget, kayak Tuhan tuh sebaik itu sama diri kita. Dan aku sering banget minta didoakan untuk hal ini sama teman-teman persekutuanku, yang dimana mereka kan sering bertanya nih, mau ada didoain gak, Sar? Aku tuh pengen banget kalau ada orang yang nanya kayak gitu. Maksudnya, siapa sih yang gak mau kayak apa yang kita harapkan tuh bisa terjadi dalam kehidupan kita kan? Dan salahnya adalah ketika dalam 1 tahun itu aku tuh melupakan satu hal, yaitu aku lupa menjadi petualang dalam doa. Aku tuh mendoakan hal-hal yang sifatnya biasa, dan bahkan aku lupa untuk bertindak guys. Dan kalian harus tahu nih, doa tanpa perbuatan adalah mati atau percuma. Jadi kita tuh harus ada tindakan nyata untuk mewujudkan doa itu. Doa itu butuh waktu lama agar bisa terwujud dalam diri kita. Gak kayak makan cabai yang langsung pedas di hari itu juga kan. Dalam hal ini aku tuh bener-bener kayak ditegur sama Tuhan lah, kayak gimana caranya mereka bisa mengenal Tuhan tanpa aku menghantarkan atau memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kayak mereka itu kan tinggal di luar kota kan, maksudnya gak serumah sama aku, dan makanya ini cukup berat, kayak aku harus terus gumulkan. Dan dalam 1 tahun itu tuh bener-bener kayak aku tuh gak melakukan apapun gitu, kayak cuma doain. Walaupun kayak sering dengerin cerita mereka, tapi kan tujuanku adalah mereka merasakan lawatan Tuhan, dimana mereka mendengar khotbah atau renungan. Tapi aku sendiri yang kayak, maksudnya bisa dibilang buat renungan harian gitu kan, tapi aku gak melakukan hal itu kepada mereka. Dan aku pengen berbagi ke kalian melalui satu ayat singkat banget, yang pernah kita dengar juga di Matius 28 ayat 20. Itu adalah ayat terakhir penutup dari kitab Matius, dimana kitab Matius itu kan membicarakan mengenai perjalanan hidup Tuhan lah pokoknya. Kuasa-kuasa Tuhan nyatain, dari mulai pertama kali Tuhan menyatakan mujizatnya, sampai Tuhan disalibkan, sampai dibangkitkan, dan akhirnya kita pun diperintahkan untuk memberitakan kabar Injil ini. Di ayat ini kan dibilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu dan telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan ternyata teman-teman, kabar baiknya adalah kita itu akan disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman, sampai kapanpun kita hidup di dunia ini. Tapi mungkin bisa dibilang sulitnya adalah ketika kita mengetahui hikmat Tuhan, kita diminta untuk mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan pada kita. Jadi teman-teman, ikut Tuhan tuh gak segampang itu. Maksudnya kita harus bayar harga lah. Kita mengetahui kitab suci, kita mengetahui ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin kita udah bisa ngabisin ayat bacaan firman Tuhan sampai ratusan kali mungkin gitu. Bersyukur banget lah ya kalau ada. Tapi hikmat yang kita punya tuh gak cuma kita simpan, tapi Tuhan mau kita pun melakukan perjalanan hidup Tuhan, pernyataan kasih Tuhan yang Tuhan pernah jalanin itu, dan khususnya dalam kehidupan kita itu kepada orang lain. Maka kita dituntut untuk apa? Untuk bisa sharing, bisa cerita, maksudnya tuh kayak bisa mengasihilah sesama kita. Dan ayat ini tuh bukan sembarang ayat, yang kita tuh dituntut untuk menjadi petualang doa. Coba kalian lihat deh kisahnya Rasul Paulus. Kayak mungkin gak sih kita kalau misalnya jadi dia gitu, kita bakal tetap bahagia, bakal tetap seneng gitu? Kayaknya gak mungkin deh ya, kita bakal kayak menggerutu dalam penjara, bahkan kita kayak harus rela mati buat Tuhan gitu kan. Dan dalam 1 tahun itu ya, bersyukur adalah Tuhan mewujudkan dan membuka pintu doa itu tepatnya di 2 hari yang lalu. Aku membuat podcast ini, dan aku pengen berbagi ke kalian maksudnya tuh apa sih dari pertolongan kuasa doa. Saat kita radikal dalam berdoa, dalam bertindak, dalam kita taat sama Tuhan,
Tuhan tuh butuh kita sebagai alat peraganya Tuhan, seperti Yeremia yang pergi ke tukang periuk, dimana saat dia taat sama Tuhan, dia bisa mengetahui dan mendengar janji Tuhan atas Israel. Sama kayak kita, dan di hari Sabtu, tepatnya minggu lalu nih, Sabtu minggu lalu, aku tuh punya jadwal yang padat banget. Dari jam 1 siang sampai jam 3, puji Tuhan aku harus ngadirin CG, Connect Group anak-anakku di gereja. Aku pun dari jam 3 sampai jam 5 aku harus kelompok kecil, komsel yang diadain nama kampusku. Dan dari jam 5 sampai jam 7 aku harus ngadirin gathering atau meet sama kakak-kakak pelayan di gerejaku. Dan jam 7 malamnya aku ibadah. Dan jam 9 malamnya aku harus bukan ngadirin sih, lebih tepatnya meeting juga lewat Zoom gitu kan, karena ini kan lagi pandemi, jadi kita nggak boleh ketemu, cuma bisa online doang. Dan aku sama sekali nggak ngerasain yang namanya bingung, gimana Tuhan aku mau makan, gimana Tuhan kalau aku mau mandi, aku buketek, aku gimana nih. Tapi Tuhan bener-bener kayak cuma ngasih teguran kayak gini, kamu lihat deh, burung pipit di udara tuh Tuhan tuh pelihara. Bunga bakung, bunga mawar, bunga apapun yang kalian suka, Tuhan pelihara mereka. Mereka nggak pernah namanya mikirin, kalau aku tumbuh aku mau warnanya merah, aku mau warna kuning. Tapi mereka cantik apa adanya. Itulah hidup kita. Dan sampai akhirnya saat aku percayakan hari Sabtu itu kepada Tuhan, itulah kuasa Tuhan terjadi. Kuasa yang aku doakan sampai terjadi. Dimulai dari aku ingin adikku ikut CG anak, dimulai dari mamah yang mulai untuk mau ikut ibadah. Dan gak gampang loh teman-teman. Kayak aku tahu saat aku kasih link YouTube buat mereka ibadah, pasti mereka bakal kayak menolak cara halus gitu kan, kayak aduh sibuk, aduh aku harus mama harus kerja gitu, atau aduh adikmu tuh lagi tidur. Tapi aku nggak pernah berhenti untuk mendoakan. Aku pengen dan aku mau gitu. Dan aku dapat gambaran mengenai kita tuh ada di sebuah pertempuran. Kalian pernah nggak sih nonton pertempuran antara dua pihak lah, dua kerajaan gitu kan, dimana satu kerajaan itu adalah kerajaan Tuhan. Kita tuh sedang pakai pakaian perangnya Tuhan gitu loh, kayak Tuhan mempersiapkan kita. Dan di sana aku lihat bukanlah para tentara Romawi yang pakai kemegahan warna merah semua atau kuning semua, tapi di sana baju orang-orang biasa, ada cupang cambing, ada yang pakai Doraemon atau apapun itulah. Dan di sana ada kita, ada aku di sana dengan membawa para pasukanku. Siapa pasukan besar? Pasukanku adalah orang-orang yang Tuhan percaya dalam kehidupanku untuk sama-sama bisa bertumbuh dalam Tuhan. Keluargaku, anak-anak gerejaku, teman-teman CG-ku, teman-teman komselku, teman-teman kampusku, itulah pasukan Tuhan. Kitalah kesatria Tuhan yang Tuhan persiapkan. Tuhan pakaikan baju zirah kemegahannya. Dan saat Tuhan menjadi pemimpin pasukan di depan kita, dia nengok ke arah belakang, dia mengatakan, siap tempur. Kita akan mengatakan, yes dan amin Tuhan, kami siap bertempur dengan Engkau. Itulah pertolongan kuasa Tuhan. Itulah pertolongan kuasa doa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan di CG itu, aku jujur deh, walaupun aku ini pendoa, maksudnya pendoa itu adalah, kita kan sehari-hari berdoa nih, itulah pendoa namanya. Pendoa itu gak harus mengenai jabatan. Tapi aku tuh belum pernah namanya belum pernah namanya doa berkat, kayak doa mendoakan berkat Roh Kudus supaya anak-anakku tuh menerima Roh Kudus. Dan kayak, maksudnya apa ya, aku tuh benar-benar sesuatu yang spesial banget buat aku di hari itu, dimana kayak Tuhan memakai segala macam cara agar aku pun bisa menjadi bagian dalam doa berkat anak-anakku itu. Dan aku sebagai pelayan di gereja anak, sebagai gembala-gembala anak yang Tuhan kasih kesempatan pun, aku benar-benar bersyukur banget untuk hal ini. Ini tuh kayak ibarat kamu udah dapet door prize, dapet sepeda, dapet uang tunai, terus dapat rumah, terus dapat uang jajan setiap hari, kayak melimpah. Dan itu saat kita percaya sama Tuhan. Dan lanjutan dari pertolongan kuasa doa tuh apa sih? Ingat, Roh Kudus atau tujuan akhirnya Tuhan adalah transformasi kehidupan, dimana Tuhan pengen kita berubah dan sempurna dan seperti Tuhan. Kalau ada orang yang bilang, lo sok sempurna ya, sok suci banget, kita bisa bilang, Tuhanku yang menyuruh kita buat kita sempurna dan sama seperti mereka, seperti Dia maksudnya. Kayak Tuhan pernah bilang kan, kamu harus menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Jadi teman-teman harus semangat dalam mendoakan, harus tetap berusaha dalam tindakan juga. Entah itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau sampai kita udah gak di dunia ini baru Tuhan jawab,
it's okay. Yang penting kita ada usaha dulu, kita mau dan kita niat. Dan akhirnya nanti, jawabannya nanti itu biar Tuhan sendiri yang akan membuktikan dengan waktunya yang terbaik. And yang harus kita ketahui adalah akhir dari doa itu adalah revival, yaitu kebangkitan, dimana ya semua umat manusia itu menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam mendoakan segala sesuatunya. Dan di next podcast, di Grow and Blessing, aku akan membahas mengenai revival, yaitu kebangkitan dari doa-doa yang sama ini kita ungkapkan kepada Tuhan. So teman-teman tetap stay tune di podcastnya Grow and Blessing, dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya yaitu tentang revival. Terus selalu bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah berkat. God bless you.